Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bimantara Arya Kusuma. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep pengambilan keputusan, dan yang kedua, model keperilakuan dalam sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama, pengertian pengambilan keputusan atau decision making. Pengambilan keputusan merupakan proses pemikiran untuk dipikirkan secara langsung dalam rangka memecahkan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahan dari manajemen atau organisasi yang ia pimpin. Nah, jadi selanjutnya sistem pengambilan keputusan. Nah, di sini sistem pengambilan keputusan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem keputusan terbuka dan yang kedua sistem keputusan tertutup. Nah, sistem keputusan terbuka yaitu keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan pada gilirannya proses keputusan kemudian mempengaruhi lingkungan. Nah, dibandingkan dengan ketiga anggapan model tertutup, model keputusan terbuka menganggap bahwa pengambilan keputusan yang pertama tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil. Nah, yang kedua melakukan pencarian secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan. Yang ketiga, mengambil suatu keputusan yang memuaskan tingkat aspirasinya. Nah, jadi itu beberapa sistem keputusan terbuka ya. Nah, selanjutnya sistem keputusan tertutup. Nah, di sini sistem keputusan tertutup bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan dianggap yang pertama mengetahui perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing. Yang kedua, memiliki metode yang memungkinkan membuat urutan kepentingan semua alternatif. Yang ketiga, memilih alternatif yang memaksimalkan sesuatu, misalnya laba, volume, penjualan, atau kegunaan. Nah, selanjutnya model keperilakuan dalam pengambilan keputusan. Jadi model keperilakuan dalam pengambilan keputusan itu adalah suatu pemecahan semua pada konflik, suatu pemecahan masalah ya, pemecahan masalah pada konflik. Metodenya adalah resolusi konflik yang rasionalitas lokal, aturan keputusan tingkat yang dapat diterima dan diperhatikan berurutan terhadap tujuan. Nah, yang kedua penghindaran kepastian. Metode ini untuk menghindarinya adalah daur umpan balik dan reaksi jangka pendek serta pengaturan lingkungan. Nah, yang ketiga, pencarian problematik, pencarian secara lokal dan pencarian di bidang keorganisasian yang lemah. Selanjutnya, jenis-jenis keputusan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis keputusan ya. Yang pertama, keputusan terprogram. Nah, di sini jadi keputusan terprogram adalah suatu keputusan yang berkaitan dengan permasalahan sebelumnya. Keputusan-keputusan tersebut sering diambil dikarenakan rutinitas terhadap permasalahan yang sering muncul tersebut. Dengan kata lain, keputusan terprogram telah memiliki prosedur tersendiri yang telah pasti dalam menangani permasalahan yang muncul. Nah, di sini juga keputusan terprogram memiliki contoh. Contohnya adalah yang direncanakan ya, misalnya jika keputusan terhadap menetapkan harga produk. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah suatu keputusan yang diambil berdasarkan permasalahan baru. Keputusan ini bersifat baru dan cenderung tidak memiliki prosedur. Nah, jadi ini berbeda dengan yang keputusan yang terprogram ya. Kalau yang terprogram itu memiliki prosedur, kalau yang tidak terprogram ini tidak memiliki prosedur. Dan ini juga sikapnya cenderung tidak memiliki prosedur ya, yang tetap seperti keputusan terprogram. Nah, contoh keputusan tidak terprogram misalnya menyangkut masalah baru yang belum pernah dialami oleh perusahaan sebelumnya. Nah, selanjutnya model keperilakuan. Di sini model keperilakuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, model pengambilan keputusan rasional. Yang kedua, model kaleng sampah. Yang ketiga, model transgender. Yang keempat, model intuitif.
Nah, di sini yang pertama, model pengambilan keputusan rasional. Jadi, rasional itu menurut pikiran yang sehat memiliki pengetahuan yang luas, mampu menghitung kesuksesan dan sistem referensi yang konsisten. Nah, yang kedua, model kaleng sampah. Cara mengambil keputusan model kaleng sampah yaitu tidak memperdulikan hubungan keteraturan di antara masalah yang terjadi, solusi yang ada pelaku dan alternatif, namun menjelaskan bahwa pengambilan keputusan bersifat acak. Nah, selanjutnya model transgender. Model transgender itu di luar sistem yang dibicarakan seseorang pengambilan keputusan melakukan pengembangan alternatif dalam keterbatasan dirinya dan menyerahkan keputusan atas alternatif yang ada pada kekuatan supranatural yang lebih tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya model intuitif. Kebalikan dari model intuitif ini adalah kebalikan dari model rasional ya. Model ini berlaku umum karena ketidakterbatasannya di luar rasionalitas menekan pada pengetahuan conscious yang dimiliki manusia. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh gaya individu dalam memecahkan sebuah persoalan dan ketidakpastian. Relevansi metode keputusan dan perencanaan sistem informasi manajemen harus mendukung pengambilan keputusan dan mencari teknik terbaik. Nah, model keperilakuan juga pada pengambilan keputusan keorganisasian itu penghindaran ketidakpastian. Metode untuk menghindarinya adalah daur umpan baik dan reaksi jangka pendek serta pengaturan lingkungan. Nah,